Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Innani anallah sadaqallahu azim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah disampaikan di bulan yang lalu bahwa untuk kajian minggu pertama saya akan mengkaji tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang bagus. Bulan yang lalu sudah disampaikan mukadimah tentang pencarian Tuhan atau mencari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mengenal kepada Allah yang kita sembah itu? Di antara cara pengenalannya adalah mengetahui nama-namanya yang indah ini. Pada pagi ini akan disampaikan nama yang pertama, yaitu Allah. Allah ini adalah satu nama yang termasuk bagian dari Asmaul Husna. Walaupun ada ulama berpendapat bahwa nama Allah ini bukan dari sebagian dari Asmaul Husna, tapi pendapat yang kuat adalah bagian dari Asmaul Husna. Nama Allah, nama yang paling agung, yang mencakup seluruh nama dan sifat-sifatnya. Nah, oleh karena itu ketika orang menyebut nama Allah, berarti semua sifatnya, dari mulai sifat kudrat, irat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, tertarik dengan nama tersebut. Jadi identik ketika menyebut nama Allah, maka sifat-sifatnya itu tertarik pula. Kemudian ya, berbeda nih dengan nama lain yang menunjuk hanya satu sifat. Contoh, kita menyebut nama Allah Al-Alim, hanya tertuju kepada zat yang berilmu. Tapi ketika menyebut nama Allah, maka yang maha mengetahui, yang maha berkuasa, yang maha melihat dan maha lain dari Asmaul Husna itu terbawa pula. Ya, hadirin rahimakumullah. Makanya disinilah ya letak keistimewaan nama Allah. Salah satunya ketika disebut nama Allah, maka sifat lain Rahim, Alim itu terbawa pula. Kemudian keistimewaan dari nama Allah yang lainnya adalah tidak ada makhluk yang boleh dinamai Allah. Tidak ada. Dari sejak dulu Nabi Adam sampai sekarang, sampai hari kiamat pun tidak akan ya seseorang dinamai nama Allah, sekalipun itu ya non muslim, ya baik secara hakikat maupun secara majaz. Coba aja, pernah nggak kita mendengar ada seseorang namanya Allah? Nggak ada. Ya, hadirin rahimakumullah. Karena tidak ada yang lain namanya Allah, berarti pemilik nama ini hanya Tuhan yang Maha Esa. Ya, beda dengan nama yang lain. Kalau nama yang lain selain dari nama Allah, banyak yang diberi nama itu. Ya, walaupun tidak menyebut Abdun, ya kan? Siapa namanya? Rohim. Ini Rohiman. Bahkan ada kembaran tuh di masjid itu, di orang namanya Rohman Rohim, Pak. Betul, saya nggak bohong. Ya, Rohman Rohim, adik kakak Rohman Rohim, kembar. Boleh dipanggil, Man kemana? Him kemana? Namanya siapa? Rohman. Namanya siapa? Rohim. Boleh.
tapi tidak akan temukan nama. Siapa namamu? Allah, nggak akan. Betul? Ya, Latif, Rozak, semuanya boleh dikasih nama itu. Tapi sebaiknya bahkan diharuskan oleh para ulama menambahi dengan Abdu, Abdur Rozak, Abdur Rahman, Abdur Rahim. Ya. Nah, sekalipun Bapak sekalian, makhluk bisa dikatakan Rahman, makhluk boleh dikatakan Rahim, sekali lagi dalam makna yang terbatas. Ya, tidak bisa makna daripada Rahman Rahim itu 100% full sama dengan Allah, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Ya, nah itu keistimewaan nama Allah. Selanjutnya, nama Allah dalam Al-Quran, menurut penyelidikan para ulama tafsir, kata Allah disebut di dalam Al-Quran sekitar 2683 kali, 2698 kali itu nama Allah tercantum di dalam Al-Quran. Itu para ulama sampai ngitung begitu, Pak, luar biasa saya. Ya, kalau dulu kan, ya sekarang juga banyak orang yang hafal Quran tuh mulai halaman ayat ini, oh di halaman anu ayat anu, surat anu halaman sekian, baris sekian, banyak yang bisa. Ya, dari mulai anak-anak, remaja sampai dengan anu. Tapi ada yang lebih hebat lagi, huruf dalam Quran pun, ya, itu sampai tahu jumlah hurufnya sekian. Ya, itu makanya para ulama fikih ketika memegang tafsir Al-Jalalain itu ada yang berpendapat boleh dipegang, boleh tidak. Ada yang mengatakan tidak boleh dipegang karena Jalalain itu hurufnya apa, masih di bawah huruf Quran tafsir itu. Tapi ada yang mengatakan lebih dikit, 3 huruf, jadi masih boleh katanya. Sampai segitu, Pak, tentang huruf-huruf Quran. Coba aja Bapak, kalau baca Quran dulu di surat Al-Kahfi ada falyatalatop, itu kalau dulu warnanya merah. Surat Kahfi itu Quran jadul, kalau sekarang nggak ada kan, dikasih warna merah. Kenapa? Ini tengah-tengahnya Al-Quran, Kahfi itu, ya kan? Nah, sampai segitu, Pak. Jadi nggak aneh kalau ulama sekarang menghitung nama Allah di Quran itu ada 2698 kali. Nah, kemudian siapa yang memberi nama Allah? Ya Allah sendiri. Dalam surat Toha ketika Allah memanggil Nabi Musa di Bukit Sinai disebutkan innani anallah fa'budni, akulah Allah, kata Allah kepada Nabi Musa, fa'budni, sembahlah aku. Ya, jadi Allah itu dinamai oleh Allah sendiri, bukan oleh makhluknya. Ya, nah oleh karena itulah Bapak sekalian, nama-nama Allah itu sifatnya tauqifi. Tauqif itu bersandar kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita memberikan nama kepada Allah tanpa ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Maka jumlahnya cuma 99. Ya, nggak boleh tamaat kurang 100 saja. Ini ada nama nih yang sepertinya pantas, contoh Al-Arif. Arif itu kan mengetahui, alim juga mengetahui. Sama dengan Gopar, Gofur. Ini pemikiran orang, nggak boleh. Ya, dinamai Arif. Biarkan Allah yang beri nama sendiri. Allah menyebut namanya Gofur, Gofar. Ya, itu Gofur dan Gofar sama-sama artinya Maha Pengampun. Ya, nanti kita kupas, kita bahas nama itu apa artinya, Gofar dan Gofur, kenapa kok disebut 2 kali, bagaimana sudut pandangnya makna Gofar dan Gofur. Ya, nah para hadirin rahimakumullah, kemudian
Poin yang keempat adalah tentang asal usul kata Allah. Ada yang berpendapat bahwasanya Allah itu tidak memiliki akar kata, ya, tidak ada asalnya. Dari bahasa Arab itu nggak ada asalnya. Ya begini Pak, kalau kita belajar bahasa Arab ada yang disebut ilmu nahwu, ilmu shorof. Kalau ilmu shorof itu tentang asal mengolah kata. Anak-anak santri belajar doroba yadribu dorbun fahuwa doribun. Nah itu, ya, itu. Nah untuk nama Allah tidak ada, ya, akar katanya. Nama itu dihususkan kepada zat yang wajib adanya. Tapi juga ada pendapat lain yang mengatakan bahwa nama Allah itu berasal dari ilahun. Ilahun itu artinya ma'luhun, yang disembah, ya. Nah, dari ilahun artinya disembah umum maknanya. Siapa saja yang dijadikan sembahan oleh manusia itu disebut ilah. Supaya khusus maka diberilah alif lam al-ilahu. Nah setelah al-ilahu dibuang hamzah ilahunnya jadi Allahu. Jadi ketika Allahu, karena alif lamnya alif lam litta'rif, memberikan makna khusus, maka tidak lagi makna ilah di situ Tuhan yang lain, tapi khusus kepada zat wajibul wujud yang wajib adanya, yaitu la ilaha illallah, ya. Nah itu Pak, para hadirin rahimakumullah, ini apa tentang asal muasal kata nama Allah. Nah selanjutnya di dalam kalimat tauhid, nama ini menjadi nama yang disebut, ya. Kita tahu tauhid kita la ilaha illallah. Nah kalau tadi ilah itu artinya yang disembah, jadi maknanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kita sering menerjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah. Kita tambahi maknanya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa demikian? Karena kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, itu akan bertolak belakang dengan fakta. Loh, saya kan ini punya Tuhan nih, ini saya juga punya Tuhan, kok diakui? Nah makanya dikikis la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Makanya tafsir-tafsir ulama seperti Syekh Nawawi mengatakan la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Nah para hadirin rahimakumullah, kemudian tentang keagungan nama Allah ini, poin ke-7, ya, oleh para ulama, nama Allah ini dianggap sebagai ismul a'zam, nama yang paling agung. Artinya ketika disebut nama Allah disebut azam dari sisi pendapat yang pertama, disebut ismul azam karena nama Allah ini memiliki keunikan Pak, sehingga ada mengatakan kalau nama Allah kita lihat, perhatikan aja, nama itu dipreteli Pak, ya, Allahu, buang alif lamnya, alifnya tertulis lamhu. Itu kalau Arab gundul di namanya apa? Ditulisnya, bacanya lillah. Kita baca aja alhamdulillah, ya kan? Dibuang lamnya, satu lagi, lillah jadi lahu. Lahu artinya apa? Untuknya. Dibuang lagi lamnya jadi hu, ya. Jadi apa? Hu itu katanya singkatan dari domir huwa, jadi hu. Makanya ada orang yang zikir dengan hu dari huwa. Huwa itu siapa? Allah. Makanya la ilaha, di Quran juga ada la ilaha illa huwa, kecuali dia.
Ya. Nah, kemudian keagungan berikutnya, nama Allah ini secara fitrah terucap oleh manusia dalam kondisi apapun. Aduh, nah, itu seolah-olah nama itu katanya mengindikasikan kepada Allah. Dia memanggil Allah. Ya, ini salah satu keagungannya. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, ya singkatnya aja. Poin yang ke-8 bahwa Allah ini sebagai sumber ketenangan. Ya, Al-Quran pun mengatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan menyebut nama Allah hati akan tenang. Ya. Kenapa bisa tenang orang menyebut nama Allah? Karena ketenangan itu lahir dari keyakinan. Bukan hanya dengan lisan, tidak hanya dengan menyebut nama Allah atau la ilaha illallah. Ya. Itu menjadi tenang, tapi ketika orang dengan menyebut nama Allah juga mengingat asma yang lainnya, dia yang maha mengatur, dia yang maha berkuasa. Tenanglah saya, ada yang ngatur, ada yang berkuasa. Makanya Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut sifatnya, dengan menyebut tentang asma-asmanya, ini akan membuat hati kita menjadi tenang. Ya. Nah, oleh itu hadirin rahimakumullah, ini salah satu daripada fungsi nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ketika disebut menenangkan hati. Ketenangan ini karena lahir dari keyakinan bahwa Allah yang mengatur dan maha berkuasa. Selanjutnya, implikasi penyebutan nama Allah. Implikasi daripada penyebutan nama Allah, ketika orang ya menyebut nama Allah otomatis mengimani nama Allah, maka dengan sendirinya nanti akan timbul rasa takut hanya kepada Allah. Jadi boleh katakan tidak ada yang ditakuti selain Allah. Kemudian juga tidak ada yang diharapkan kecuali hanya Allah. Juga tidak ada yang dicintai, yang tidak dijadikan sandaran gantungan kecuali hanya Allah. Itu implikasi seseorang ketika sudah benar-benar menyatu ya Allah Subhanahu wa taala di dalam kalbunya, sehingga ya haub dan roja, cinta hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian hadirin rahimakumullah, maka orang yang ketika nama Allah sudah menjadi sumbernya, dia akan menjadi orang yang menang kepada Allah sampai kepada tahapan yang disebut dengan musyahadah, menyaksikan, merasa keberadaan Allah, dan juga akan melahirkan sifat muraqabah, merasa dilihat dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak hanya sekadar di bibir, tapi ada dalam merasa. Nah, para hadirin rahimakumullah, namun ya, nama Allah yang begitu sakral dan begitu agung, terjadi pergeseran dalam fenomena kekinian. Ya, diakui atau tidak, sekarang ini ya banyak orang yang mulai gelisah, cemas masa depan. Media sosial dijadikan perbandingan hidup. Ketika orang melihat, oh si anu kan gadgetnya sudah sekian, HP-nya bagus, sehingga menimbulkan apa? Iri, rasa kurang, ya. Padahal Al-Quran sendiri mengatakan bahwasanya ketika orang melihat Allah, tadi saya katakan apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Coba aja ketika kita berangkat, mungkin ada sebagian orang ya, ketika berangkat kerja HP ketinggalan, bagaimana suasana hati? Tenang nggak? Gelisah kan? Waduh, gimana ini? Nggak bisa komunikasi. Wah, di situ kan banyak nomor-nomor rahasia. Nah, di situ kan ada apa? M-banking. Gelisah, ya? Itu. Nah, oleh karena itulah maka tidak sedikit banyak orang menyebut nama manusia daripada menyebut nama Allah.
Dan akhirnya apa? Zikir kalah oleh notifikasi gadget. Ya. Padahal tadi apa? Dengan menyebut nama Allah, dengan mengingat nama Allah, kita akan menjadi tenang. Kemudian yang berikutnya, fenomena yang terjadi sekarang ini, banyak orang yang tergantung pada materi dan jabatan, bukan bergantung kepada Allah. Ya. Keamanan hidup diukur oleh saldo. Wah, tenanglah, saldonya banyak untuk menghadapi lebaran ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, sudah ada plotnya. Kemudian juga tenanglah, saya punya koneksi jabatan, pejabat. Ya. Jadi boleh katakan banyak orang yang tergantung pada materi dan jabatan, tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ketika bergantung kepada saldo hidup ini, kepada jabatan, kepada koneksi, tidak sedikit orang yang takut kehilangan pekerjaan. Betul nggak? Takut di PHK. Takut kehilangan ini lebih besar daripada takut kehilangan iman. Dan bahkan tidak sedikit mengorbankan iman demi apa? Dunia, pindah agama. Ya, padahal kita tahu bahwa Allah lah yang apa? Pemilik rezeki, penguasa langit dan bumi, yang mengatur segala-galanya. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ya, dengan demikian jangan heran banyak orang yang stres. Karena apa? Merasa masa depan itu di tangan manusia, bukan di tangan Allah. Maka oleh karena itu marilah kita jadikan zikrullah, zikir kepada Allah ini sebagai apa? Terapi untuk tidak ketergantungan kepada materi dan jabatan. Kemudian juga hadirin rahimakumullah, diakui atau tidak sekarang ini banyak orang yang kehilangan tawakal kepada Allah. Ya, manusia modern ini ingin mengontrol semua hal. Pokoknya depan nanti begini, begini. Ya, ini harus begini, ini harus begini planningnya. Ya, karena hampir merasa bisa menguasai masa depan, apa yang terjadi? Ketika rencana itu gagal, muncul depresi, muncul putus asa. Padahal kalau orang zikrullah yang meyakini, yang mengatur masa depan itu siapa? Allah. Tidak ada yang bisa memberi manfaat dan madarat kepada siapa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadirin rahimakumullah. Nah, oleh karena itulah ada contoh kasus, ya, orang bisnis jatuh bisnisnya, iman juga ikut goyah, bahkan jatuh. Seakan-akan dia mengatakan Allah tidak lagi berkuasa, tidak akan lagi membantunya. Ini, ya, fenomena yang sekarang terjadi. Ketika nama Allah itu mulai hilang, maka hilang pula ketawakalan kepadanya. Tidak hanya itu saja, ketika kehilangan Allah muncul syirik, musyrik, tapi gaya baru, bukan musyrik menyembah berhala, ya, tetapi musyrik dengan mengkultuskan tokoh. Ya, benih ya ini. Munculnya influencer, ya, mengutuskan influencer, mengutuskan pemimpin, seolah-olah kalau tidak dia, siapa lagi akan mengatur Indonesia. Jadi seolah dunia ini diatur oleh dia. Nah, ini ada rahimakallah. Memang tidak menyembah berhala, tapi kalau sudah mengkultuskan, ya, siapapun, itulah menyerupai kepada musyrik atau syirik gaya modern sekarang ini. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, menganggap teknologi sebagai penyelamat mutlak. Ya kan? Teknologi ini kan sudah mulai berkembang ya Pak ya. Dan itulah yang dianggap penyelamat mutlak. Saya pernah ada satu podcast mengatakan dunia ini hanya bergantung kepada dua, katanya. Apa? Satu listrik, yang kedua internet. Sok sana. Kalau tidak ada listrik, mati, internet mati. M-banking atau bank, perbankan, komunikasi tidak akan jalan.
betul nggak? Jalan tol nggak bisa dilalui, ya. Kemudian juga belanja nggak bisa dilalui. Ini sudah mulai apa? Menganggap teknologi sebagai penyelamat mutlak. Ini bentuk daripada syirik modern, ya. Yang akhirnya gimana? Menggantungkan harapan sepenuhnya kepada sistem, ya. Padahal tauhid menegaskan tidak ada penguasa, pengatur selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kenapa hilangnya munculnya syirik gaya modern? Karena hilangnya Allah, zikirnya jarang terdengar, ya. Ya, diakui atau tidak, kalau dulu setelah sholat itu zikir pakai tasbih, sekarang ya memang tasbih ada digital gitu, langsung HP gitu ya. Nah, ini ada rahimahullah. Kemudian apa lagi? Ya, ketika nama Allah jarang disentuh, maka muncul krisis identitas dan fitrah. Ya, disadari atau tidak, banyak orang yang kehilangan arah hidup. Kenapa? Karena tidak mengenal Allah secara benar. Ya, mengenal Allah hanya sebagai konsep, bukan hanya sebagai Rabb yang hidup dan mengatur. Ya, padahal hadirin rahimakumullah, orang yang menyekutukan Allah saja mengakui bahwa pencipta alam ini Allah. Saya lupa ayatnya, suratnya. Andai kata mereka ditanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Orang menyekutukan Allah pun sama katakan, la yaqulunallah, pasti Allah. Tapi diakui atau tidak, umat Islam justru banyak yang apa? Kehilangan arah karena tidak mengenal kepada Allah secara benar. Ya. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama, ya, untuk sering menyebut namanya agar tumbuh dalam hati kesadaran kehadirannya. Kemudian hadirin rahimakumullah, fenomena yang terjadi juga yang berhubungan dengan nama Allah, doa sering dijadikan hanya sebagai formalitas. Banyak yang berdoa tapi hati masih bergantung kepada makhluk, ya, lupa bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak memberi syafaat, pertolongan maksudnya, ya, memberikan harapan kepada kita. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, Allah yang dituju, ya, satu-satunya yang dituju. Tapi ya, saat berdoa ada yang lain juga yang dituju. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, tauhid ini meluruskan kepada kita, ya, bahwasanya jika seluruh manusia berkumpul untuk mencelakakan kita atau memberi kemanfaat kepada kita, tanpa kehendak Allah tidak akan terjadi. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Para hadirin rahimakumullah, itulah ya, saya ulang lagi, jadi Allah kita kenal bukan hanya namanya saja, tetapi kita kenal nama-nama yang lainnya, dan juga merasuk dalam kehidupan kita agar tidak terjadi fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini. Intinya hadirin rahimakumullah, ya, inti pelajaran dari nama Allah ini untuk zaman sekarang, krisis dunia modern adalah juga akibat daripada krisis tauhid. Ketika tauhid sudah mulai krisis, maka akan menimbulkan krisis dunia. Yang kemudian yang kedua, ketenangan bukan pada kontrol tetapi pada keimanan. Ketenangan bukan pada sistem, ya, bukan pada kecanggihan, tapi tadi disebutkan bizikrillah, ada dalam mengingat, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, menyebut nama Allah tidak sekedar menyebut, tapi harus melahirkan rasa aman, ya, melahirkan rasa nyaman di dalam hati kita. Memang yang paling berat itu, Pak, saya dengar dari guru saya yang pernah membayar itu ngaji rasa. Mungkin sudah sampaikan saya beberapa kali, kalau orang meyakini Allah maha melihat,
Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, tapi merasa dilihat oleh Allah, merasa diketahui oleh Allah, inilah yang paling berat. Ini yang paling susah ditanamkan dalam hati kita. Keyakinan Allah Maha mengetahui, keyakinan Allah Maha melihat, itu rata-rata umat Islam mengetahui, karena Quran pun mengatakan wa wasamiul basir. Tapi menumbuhkan rasa dilihat, didengar Allah, ya. Nah, inilah puncaknya keimanan, merasa dilihat, salah satunya merasa melihat, merasa didengar, merasa diketahui oleh Allah, yang nantinya lafaz Allah tidak hanya teori. Hadirin rahimakumullah, terakhir barangkali, tauhid bukan hanya teori, tapi tauhid adalah cara kita hidup. Artinya ketika kita hidup, bertauhidkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, masih ada waktu sedikit tambahan barangkali. Tasawuf merupakan bagian dari disiplin ilmu agama, ya, melakukan satu pendekatan tentang Allah. Orang-orang tasawuf atau orang-orang sufi menjadikan Allah sebagai goyah, sebagai tujuan. Nah, ini untuk menterapi fenomena yang terjadi tadi. Allah bukan sekedar yang diketahui, tapi bagi mereka yang sedang menempuh perjalanan, ya, Allah itu juga yang dituju, ya. Jadi Allah sekali lagi bukan hanya sekedar diketahui, tapi yang dituju. Jadi seseorang yang ingin mengenal kepada Allah, maka perjalanannya adalah pertama ilmu. Dari ilmu naik ke level berikutnya iman, kemudian kepada ihsan, dan akhirnya kepada mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman, wa an ila rabbikal muntaha, kepada Allah lah tujuan akhir. Jadi Allah itu bukan hanya dikenal, tapi juga menjadi goyah, menjadi tujuan, ya. Para hadirin rahimakumullah, kemudian juga nama Allah mencakup seluruh sifat kesempurnaan. Maka seorang hamba dituntut untuk mengosongkan hatinya daripada selain Allah, yang sering disebut dengan takhalli, ya. Kemudian menghiasi dirinya dengan sifat yang terpuji yang disebut dengan tahalli. Dan nantinya dia akan sampai hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disebut dengan tajalli. Itu menurut pandangan para sufi. Makanya mereka berusaha untuk yang 3T itu. Takhalli, tahalli menjadi tajalli. Nah, ketika orang sudah bersih hatinya, maka disitulah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ya. Para hadirin rahimakumullah, kemudian juga menurut ahli orang tasawuf, tauhid itu ada 3 katanya. Bukan tauhid lisan saja mengucapkan la ilaha illallah, ada tauhid lisan, ada tauhid akli, ada tauhid zauqi. Bagaimana tauhid lisan itu mengucapkan la ilaha illallah. Tauhid akli meyakini berdasarkan logika, pemahaman logika, meyakini tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Tidak yang ada kecuali hanya Allah. Ada lagi tauhid zauqi. Nah, ini yang paling berat. Tadi sudah sampaikan, yaitu merasa. Ya, merasa. Allah itu bukan hanya sekedar diketahui, tapi dirasakan adanya. Sehingga ketika orang sudah sampai kepada tauhid yang zauq ini, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Tidak ada yang diharapkan kecuali Allah. Tidak ada yang dijadikan sandaran kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan bisa menerjemahkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum, terus sampai akhir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inilah yang dapat saya sampaikan, karena saya lihat sudah pada layu ngantuk. Jadi kalau saya pun berbicara lama-lama, hanya sekedar punten-punten saja, energi juga harus dibagi-bagi langsung ke rumah, ya. Anda di rumah juga jam 6 harus lanjut dengan
kajian anak-anak santri. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, ya mohon maaf sekurang-kurangnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah mungkin ada yang masih ingin ditanyakan, kami persilakan. Silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak. Ini ilmu, Pak. Silakan, Pak. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Pak Kiai, ini di luar dari tema kita pada pagi hari ini mengenai zakat dan apa namanya zakat dan fidyah, Pak Kiai. Ini zakat, Pak Kiai. Ini sekiranya kalau kita tahu bahwa orang yang baru lahir, anak yang baru lahir pun itu harus dizakatkan. Tapi bagaimana halnya dengan orang yang tidak mampu untuk memberikan zakat? Padahal kan itu ada kewajiban, tapi kan dia tidak mampu, itu bagaimana? Apakah kita kita bebaskan untuk membayar zakat, atau memang kita mendatangi untuk memberikan zakat buat duafa seperti itu? Ya. Kemudian satu lagi mengenai fidyah ini. Nah, kalau fidyah ini, kalau Basnas menyampaikan bahwa tahun ini fidyah adalah 40.000, Pak Kiai. Nah, itu pengertiannya 40.000 per hari atau dalam hari itu sekali makan saja? Karena kita khawatir seperti pengalaman kami kemarin sebagai penerima zakat, panitia penerima zakat, itu ada yang mengatakan, oh saya segitu nggak mampu, mendingan saya langsung aja ngasih ke orang yang bersangkutan gitu. Nah, ini bagaimana halnya, ketentuannya apakah memang itu 3 kali dalam sehari gitu ya, artinya 40.000 itu untuk makan 3 kali atau hanya makan sekali saja? Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, rumusnya zakat fitrah ya, zakat fitrah itu kan diwajibkannya bagi orang yang mengalami hidup di akhir Ramadan dan awal Syawal. Akhir Ramadan, awal Syawal. Jadi ketika maghrib dia berada di antara akhir Ramadan dan awal Syawal. Nah, oleh karena itu masalah anak, apakah wajib dizakati atau tidak? Kalau anak itu lahir sebelum maghrib, maka sebelum maghrib nih dia lahir, kemudian maghrib ada, itu wajib dizakati oleh orang tuanya, itu ya. Nah, beda kalau anak itu lahir setelah apa? Setelah maghrib, berarti dia tidak wajib dizakati oleh orang tuanya, karena dia mengalami hidup hanya di setengah, ya, setengah, artinya tidak mengalami hidup di permukaan bumi ini sebelum yang tadi itu, Pak. Jadi beda. Itu rumusnya dipakai terus, rumus itu. Jadi rumus zakat fitrah itu bagi orang yang hidup di akhir dan di awal bulan, di akhir Ramadan, awal bulan Syawal. Makanya orang yang masuk Islam sebelum maghrib wajib zakat. Masuk Islam setelah maghrib tidak wajib zakat, ya kan? Menikah sebelum maghrib, suami wajib memfitrahi istrinya. Tapi kalau nikahnya setelah maghrib, ya, suami tidak wajib memfitrahi istrinya, gitu kan? Ya gitu, Pak. Orang tidak mampu nih, tadi Bapak sampaikan tidak mampu juga. Fakir, dia fakir sebelum maghrib itu fakir, sampai maghrib dia nggak punya beras, hanya untuk makan aja. Tapi ketika setelah maghrib, Isya ada yang ngirim beras 2 karung, tidak wajib fitrah, karena dia fakgoninya itu setelah apa? Setelah maghrib. Tapi kalau mau fitrah nggak apa-apa, gitu aja, ya. Nah, sama dengan mati, meninggal. Kapan meninggalnya nih? Oh, meninggalnya sebelum maghrib, ya tidak wajib zakat, ya. Tapi nanti kalau meninggalnya setelah maghrib, berarti hidup di antara maghrib. Itu Pak rumusnya. Nah, kemudian patokannya di kita ini kan
zakat itu sebenarnya kalau mengacu kepada mazhab, kalau pakai beras kan cuma 2,5 kg. Dari mana itu 2,5 kg? Dari satu sok. Satu sok itu menurut bahwa Juhail itu hitungannya 4 mud. 1 mud itu berapa? 600 gram. Jadi 600 kali 4, zakat itu 2.400 gram. Nah, dibinapkan menjadi 2,5 kilogram. Nah, 2,5 gram kalau hitungan beras harga sekarang 12.000 yang paling bagus itu cuma 30.000. 30.000, betul nggak? Seliter Pak, itu 12.000 Pak. Seliter, saya tanya sekarang, sekilo itu berapa beras? Sekilo lebih mahal. Sekilo itu ukurannya sama dengan So, liter. tanya di pasar berapa? 1,2 liter, Hah? iya 1,2 liter 1 kilo itu. Seliter 12-14 ribu. Karena seliter dengan sekilo beda Pak ya. Kalau seliter itu cuma 800 gram. Seliter 800 gram. Ya. Nah kalau sekarang seliter tadi hitungan. Kalau seliter itu berapa? 800 gram. Berarti berapa? 3 liter. Hah? Enggak gini, kalau hitungannya menurut hitungan tadi 1 mud itu 600 gram, berarti 1 liter itu 800 gram. 1 mud itu kecil. Nah, berarti 1 liter itu 800 gram. Kalau 800 gram berarti cuma 3 liter. Kalau hitungan pas-pasan 2.400. Jadi berapa? Cuma 36.000. Ya, gitu. Kalau mau kita real, tanya aja tukang beras lah. Saya bukan tukang beras ya. Tinggal tanya aja berapa per kilo aja gitu aja, rumusnya 2,5 kilogram. Tapi sekarang menurut Basnas itu 42.000 Pak. Ah, itu dilebihi, nggak masalah, ya, karena melebihi daripada standar itu lebih baik. Wa anta paman tatawwa'a fa khairul lakum. Paman tatawwa'a fa huwa khairul lakum, barang siapa yang melebihi dari standar itu bagus. Ya 42. Ah, saya mau 100.000 nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ya. Nah, kemudian tadi Pak Haji mengatakan bagaimana tidak mampu. Zakat fitrah itu adalah mafudila, kelebihan Pak. Kelebihan dari biaya hidup 1 hari 1 malam. Misal gini, orang ini hidup, ya, sehari semalam dia membutuhkan biaya berapa? Jadi kalau dia punya uang nih 100.000, tanya istrinya, Bu, ini untuk besok kita hidup 24 jam butuh uang berapa? Kita butuh uang Pak 50.000 untuk makan yang sangat, ya, standar sekali. Oh berarti kita punya kelebihan dong Bu, 50.000 ya. Nah uang 50.000 itu dibelikan beras. Ketika dibelikan beras dapat berapa kilo? Cuma dapat misalnya 4 kilo. Ya udah 4 kilo itu aja yang di zakat fitrahkan. Untuk siapa? Untuk dirinya, untuk istrinya, untuk keluarganya. Namanya juga sisa. Jadi jangan dipaksakan, kamu harus zakat sekian. Kalau enggak minjem. Enggak begitu-gitu banget Pak. Bikin fleksibel zakat itu, jangan dibikin streng, plak gitu. Karena aturannya sudah jelas. Ya, ini saya mohon aja gitu ya. Ya cukup barangkali. Apa? Fidyah Pak. Fidyah itu likuli yaumin mudun, setiap hari 1 mud. Sehari. 1 hari itu 600 gram Pak. Berarti kurang 1 liter. Ya. Dibayarkan setiap hari 1 mud, 1 mud, 1 mud, berarti 600 gram. Kurang 1 liter. Tapi kalau dijadikan 1 liter, boleh. Seperti tadi kan, tadi hitungannya berapa? 40.000. Baj menetapkan 42.000. Ya bagus, tambah 2.000. Karena dia mengambil standar beras yang paling bagus gitu. Ya, jadi itu bukan untuk ngitung 3 hari makan, 1 hari 1 mud. Ya. Gitu Pak. Sama seperti ya dam, fidyah gitu ya. Waktu melanggar apa yang diharamkan juga segitu ukurannya. Ya. Cukup barangkali Pak ya.